Almarhumah Ibu Rasimah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah gadang beserta sawah seluas 1,5 hektar sebagai harta pusaka. Berdasarkan sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka diwariskan melalui garis ibu kepada anak-anak perempuannya. Ibu Nurbaiti dan Ibu Saryani sebagai anak kandung almarhumah merasa berhak atas seluruh harta. Namun, Ibu Maimunah yang merupakan kemenakan perempuan dari saudara laki-laki almarhumah juga mengklaim bagian atas harta tersebut berdasarkan ikatan kaum yang sama. Perselisihan ini memuncak hingga dibawa ke musyawarah adat. Bagaimana gak gelisah bunda? Belum kering tanah makam Ibu Rasimah, tiba-tiba Maimunah datang membawa pengacara ke sawah kami. Dia mengklaim 1 hektar dari 1,5 hektar sawah pusaka itu. Itu menghina kami sebagai anak kandung loh bunda. Benar Bundo, Maimunah ini hanya keponakan dari paman kami. Dia tidak pernah menyapu lantai rumah ini. Dia juga tidak pernah mencabut rumput di halaman sawah itu. Sekarang saat harga gabah naik, dia datang mengaku-ngaku menjadi pemilik. Di mana hati nuranimu Maimunah? Saya gak bawa pengacara untuk menggugat, Kak. Saya hanya minta bantuan untuk menjelaskan hak saya secara hukum. Kakak bilang saya tidak pernah mencabut rumput. Ingatkah kakak siapa yang menjaga sawah itu saat kakak merantau ke Jakarta 10 tahun lalu? Paman saya, ayah dari anak-anak saya, yang menjaganya. Itu karena dia menumpang hidup di sana. Jangan kau jadikan kebaikan ibu kami sebagai celah untuk merampok harta kami. Bundo, lihat, dia sudah berani menjawab. Dia ingin memecah harta pusaka tinggi ini. Kalau 1 hektar aja diambil, apa yang tersisa untuk anak perempuan kami, Bundo? Saryani, duduk. Jangan berdiri di depan bundokan doang. Di rumah ini, bicara itu ada aturannya. Terima kasih Ibu Datua, Ibu Maimunah. Jelaskan kepada kami apa dasar Anda merasa berhak atas sawah yang secara garis lurus turun ke Ibu Nurbaiti. Bundo, saya tahu aturan matrilineal. Harta pusaka turun ke anak perempuan. Tapi paman saya, saudara laki-laki almarhumah Ibu Rasimah, adalah anggota kaum yang sah. Dalam adat, saudara laki-laki punya hak genggam bantua untuk menghidupi keluarganya. Sejak paman meninggal, saya yang meneruskan menggarap lahan itu. Sekarang Kak Nurbaiti ingin mengusir saya total. Saya punya 3 anak yang masih sekolah. Saya tidak minta sertifikat, saya hanya minta hak untuk terus menggarap lahan yang sudah saya urus belasan tahun. Itu lahan utama kami. Kami ingin membangun gudang gabah di sana untuk kemajuan kaum. Kalau kamu terus di sana, rencana kami terhambat. Kami itu cuma kemenakan, bukan ahli waris utama. Nurbaiti, dengarkan saya. Anda benar bahwa Anda adalah ahli waris utama, tapi ingat pepatah kita. Kamanaka berajo ka mamak, mamak berajo ka pangulu, pangulu berajo ka alua, alua berajo ka patuik. Secara alur, Maimunah memang di luar dari garis utama, tapi secara patut, apakah patut kita membiarkan keponakan kita sendiri terusir dari tanah kaumnya saat dia kesusahan? Saya ingin menambahkan data. Secara administrasi nagari, sawah 1,5 hektar ini memang terdaftar sebagai harta pusaka tinggi kaum Ibu Rasimah. Belum pernah dibagi. Secara aturan, harta ini tidak boleh dijual atau dibagi-bagi menjadi milik pribadi. Jadi klaim Maimunah untuk memiliki 1 hektar memang tidak bisa dikabulkan secara hukum maupun secara adat. Saya tidak minta memiliki, Bundo. Saya hanya minta jangan diusir. Berikan saya bagian untuk digarap. Situasinya jelas, Nurbaiti ingin kedaulatan penuh atas harta ibunya. Maimunah juga butuh untuk kelangsungan hidup. Ibu Wali, apakah ada lahan di pinggir sawah yang tidak mengganggu rencana pembangunan gudang Ibu Nurbaiti? Ada Bundo, di sisi selatan dekat irigasi ada sekitar 30 tumbak lahan yang subur. Itu cukup untuk biaya hidup satu keluarga kecil jika dikelola dengan baik. Tapi itu tetap sawah kami, Bundo. Kenapa harus diberikan kepada dia? Saryani, harta pusaka itu bukan untuk memperkaya diri tetapi untuk memuliakan kaum. Jika kamu membiarkan saudaramu jatuh melarat, kamu sedang menghina nama besar ibumu sendiri. Jika kami berikan 30 tumbak itu, apakah kamu berjanji tidak akan menuntut lebih di masa depan? Apakah kamu bersedia menandatangani surat bahwa itu hanya hak garap, bukan hak milik? Saya berjanji, Kak. Saya hanya butuh menyambung nyawa anak-anak saya. Saya tidak akan pernah menggugat kepemilikan kakak atas rumah gadang ini atau sisa sawah lainnya. Baiklah, keputusan musyawarah hari ini yang pertama adalah seluruh harta pusaka, rumah gadang dan sawah 1,5 hektar sah di bawah pengelolaan Ibu Nurbaiti dan Ibu Saryani sebagai ahli waris lurus. Yang kedua adalah Ibu Maimunah
diberikan hak garap abadi atas lahan seluas 30 tombak di sisi selatan selama ia masih tinggal di negari ini dan membutuhkannya. Yang ketiga adalah hak garap ini tidak boleh dipindah tangankan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa izin ahli waris utama dan KAN. Bagaimana Nurbaiti, Saryani, Maimunah? Apakah keputusan ini dapat diterima dengan hati yang lapang? Kami menerima Bunda, demi kebaikan kaum dan ketenangan arwah ibu kami. Saya menerima dengan penuh syukur, Bunda. Maafkan kehilapan saya selama ini. Maafkan saya yang terlalu emosi tadi juga ya Maimunah. Kita tetap bersaudara. Alhamdulillah, usui nan salasai, keruh nan janiyah. Ibu Wali, silahkan memproses surat perjanjiannya. Mari kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.